buang. Bahan yang dibutuhkan adalah 150 gram kulit jeruk, 50 gram gula jawa, dan 500 ml Aquades. Alat yang dibutuhkan adalah telanan, pisau, pengaduk kayu, timbangan digital, gelas ukur, dan botol plastik 1 liter. Prosedur pembuatan citruzyme. Potong 150 gram kulit jeruk yang telah dicuci menjadi bagian kecil-kecil. Larutkan 50 gram gula jawa ke dalam 500 ml Aquades dengan bantuan pengaduk kayu. Kemudian, masukkan 150 gram kulit jeruk ke dalam botol kemasan plastik. Diikuti dengan larutan gula jawa dan Aquades. Tuangkan 250 ml Aquades ke dalam botol kemasan plastik. Tutup botol kemasan dengan rapat dan simpan botol di tempat bersuhu ruangan serta tidak terpapar sinar matahari. Setiap hari, botol kemasan dibuka untuk melepaskan gas yang terbentuk dari hasil fermentasi. Setelah didiamkan selama 7 hari, campuran kulit jeruk yang difermentasi disaring untuk diambil cairannya. Kemudian, filtrat yang sudah dipisahkan dengan residu dimasukkan ke dalam botol kemasan dan diberi label. Selama 7 hari, peneliti mengamati dan juga mendokumentasikan sifat fisik yang terbentuk pada proses fermentasi citruzyme. Umumnya, proses fermentasi bioenzim berlangsung selama 3 bulan. Pada bulan pertama, bioenzim akan menghasilkan alkohol. Kemudian, pada bulan kedua akan menghasilkan cuka. Dan pada bulan ketiga akan menghasilkan enzim. Setelah 7 hari, didapatkan hasil sebagai berikut. Setiap harinya, peneliti membuka botol dan menemukan adanya gas dan juga gelembung yang terbentuk di dalam botol. Pada hari terakhir, terdapat endapan yaitu bagian dasar berupa cairan seperti bubur putih hasil fermentasi. Saat tutup botol dibuka, terdapat busa dan juga gas, serta sisa kulit jeruk yang naik ke atas permukaan botol. Menurut webinar BBPP Binuang Kalimantan Selatan dan juga DLH Cimahi Kota, terdapat beberapa tanda bioenzim bekerja dengan baik, yakni 1. Aromanya sesuai dengan bahan, yang kedua adanya gelembung dan juga gas. Maka dari itu, berdasarkan data hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa citruzyme mengalami reaksi fermentasi. Selama proses fermentasi citruzyme berlangsung reaksi sebagai berikut. CO2 tambah N2O tambah O2 menjadi O3 tambah NO3 tambah CO3. Fermentasi menurut Sitimiska 2016 merupakan proses penguraian karbohidrat menjadi CO2 dan etanol yang dihasilkan oleh aktivitas mikroba dalam keadaan anaerob. Dalam proses fermentasi terjadi katabolisme secara anaerobik yang merupakan aktivitas mikroorganisme untuk menghasilkan energi tanpa oksigen dan menghasilkan produk sampingan berupa alkohol. Peneliti memeriksa kandungan protein di dalam produk citruzyme. Biuret. Hasil positif pada uji biuret menunjukkan adanya kandungan protein yang ditandai dengan terbentuknya warna ungu. Sebanyak 5 tetes cairan biuret diteteskan ke dalam sampel. Hasil yang didapat dari uji ini adalah warna oranye, yang membuktikan bahwa citruzyme tidak mengandung protein. Santoprotein. Hasil positif pada uji santoprotein menunjukkan adanya asam amino, yang ditandai dengan terbentuknya endapan putih yang dapat berubah menjadi kuning saat dipanaskan. Sebanyak 5 tetes cairan HNO3 diteteskan ke dalam sampel dan dipanaskan. Kemudian, sampel didinginkan dan ditambahkan 5 tetes NaOH. Hasil yang didapat dari uji ini adalah warna kuning, yang membuktikan bahwa citruzyme mengandung protein. Sehingga, tabel hasil uji screening proteinnya adalah sebagai berikut. Dalam uji karbohidrat, peneliti menggunakan proyeksi Fehling A dan B, Benedict, Tollens, dan Lugol. Hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut.
Dari uji karbohidrat dan protein, dapat disimpulkan bahwa terdapat kandungan gula reduksi dan protein dalam produk citruzyme. Protein adalah makromolekul yang terdiri dari 2 atau lebih polipeptida. Sementara itu, enzim yang menjadi produk akhir dari fermentasi citruzyme merupakan biomolekul berupa protein yang terbentuk dari reaksi polimerisasi kondensasi asam amino. Dalam reaksi tersebut, asam amino yang satu dan lainnya disatukan. Setiap asam amino memiliki 2 gugus fungsional yang berikatan membentuk ikatan peptida dengan melepaskan molekul H2O. Reaksi ini menghasilkan protein yang mengandung inti benzena. Adanya kandungan gula reduksi dalam citruzyme dapat disebabkan karena citruzyme belum mengalami proses fermentasi secara sempurna, sehingga menyisakan gula reduksi dalam gula Jawa yang belum bereaksi. Berikut adalah showcase produk citruzyme. Adapun manfaatnya adalah sebagai cairan pembersih, pupuk tanaman, pengusir hama, dan lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa citruzyme sebagai produk bioenzim berbahan dasar limbah kulit jeruk terbukti mengalami proses fermentasi dan mengandung protein dari hasil positif uji santoprotein dan gula reduksi dari hasil positif uji Benedict. Saran untuk kedepannya adalah agar citruzyme dikembangkan dan dieksplorasi lebih lanjut sebagai produk bioenzim dengan jangka waktu fermentasi yang lebih lama untuk hasil yang lebih maksimal.